Persidangan perdana Richard Eliezer dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua telah selesai berlangsung. Sidang akan kembali dilanjutkan pada pekan depan. Kita akan ikuti informasi dari rekan Marcelina Tumundo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcel, bagaimana berjalannya pembacaan dakwaan terhadap Richard Eliezer dan apa alasan kuasa hukum tidak mengajukan eksepsi? Eva, persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap Richard Eliezer oleh Jaksa Penuntut Umum ini sudah selesai tadi sekitar jam 11:30 siang. Artinya persidangan ini berjalan kurang lebih selama 1,5 jam, di mana tadi Jaksa Penuntut Umum sudah membacakan apa saja unsur-unsur dalam dakwaan, unsur material dan juga kronologi terkait dengan peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Dan tadi pihak Jaksa Penuntut Umum membacakan bahwa Richard Eliezer didakwa dengan pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 atau dengan dugaan pembunuhan berencana dengan subsidiar pasal 338 atau dugaan pembunuhan. Lalu dari pihak tim kuasa hukum pun setelah mendengarkan dakwaan terhadap Richard Eliezer menyatakan bahwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Tentunya ada beberapa pertimbangan yang sudah disusun oleh pihak tim kuasa hukum maupun Richard Eliezer. Tadi yang sempat disampaikan oleh kuasa hukumnya Roni Talapesi mengatakan bahwa kenapa tidak dinyatakan keberatan karena kliennya Richard Eliezer itu mengakui bahwa setiap kronologi ini memang betul terjadi dan ia juga melakukan perbuatannya, tidak dibantah oleh Richard Eliezer. Tetapi yang menjadi catatan atau digarisbawahi adalah apa alasan ataupun bagaimana kondisinya. Disebutkan bahwa Richard Eliezer melakukan penembakan itu karena diperintahkan oleh Ferdy Sambo. Dan tadi bahkan dijelaskan oleh pihak tim kuasa hukum bahwa ada teori terkait dengan relasi kuasa yang nantinya akan dibuktikan oleh pihak Richard Eliezer dalam proses persidangan nanti. Ia tadi sempat menyebut bahwa kondisi ketika Richard Eliezer melakukan penembakan ini adalah karena Richard yang berpangkat Bayangkara II dihadapkan dengan perintah dari perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal atau Irjen. Dan hal itulah yang nantinya akan dibuktikan oleh pihak tim kuasa hukum dalam persidangan-persidangan selanjutnya. Tadi juga yang menjadi catatan dalam berjalannya sidang adalah pihak terdakwa Richard Eliezer menyampaikan atau membacakan surat permohonan maaf yang ditujukan kepada pihak keluarga Brigadir Yosua dengan harapan pembacaan permintaan maafnya ini akan membuat proses-proses persidangannya ini cukup melegakan bagi terdakwa Richard Eliezer menurut pernyataan dari pihak tim kuasa hukum. Eva. Iya, Marcel, lalu apa agenda sidang selanjutnya terkait dengan kasus dugaan pembunuhan berencana maupun obstruction of justice Sambo CS? Eva, yang terdekat agenda sidang berikutnya adalah esok hari di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang untuk perkara obstruction of justice atau dugaan perintangan proses hukum yang mana terdakwa yang akan dihadirkan dalam persidangan ini adalah sebanyak 6 dari total 7 terdakwa dikurangi Ferdy Sambo karena Ferdy Sambo sebelumnya sudah dibacakan dakwaan obstruction of justice-nya kemarin sehingga besok yang akan dibacakan adalah untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Selanjutnya di hari Kamis atau lusa tanggal 20 Oktober ini akan ada sidang dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa Ferdy Sambo. Kita ketahui bahwa kemarin Ferdy Sambo mengajukan eksepsi atau keberatan dan besok rencananya jaksa akan membacakan apa tanggapannya. Jika nanti jaksa tidak atau belum rampung menyusun tanggapan atas eksepsi, maka sidang akan dilanjutkan dengan putusan sela atau putusan hakim terkait dengan eksepsi atau keberatan yang disampaikan oleh pihak Ferdy Sambo. Jika hakim kemudian mengabulkan keberatan dari pihak terdakwa, maka sidang kemudian akan berhenti esok hari. Tapi kalau kemudian majelis hakim menolak eksepsi atau keberatan dari terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan dengan proses pembuktian yakni pemeriksaan saksi sampai nantinya putusan. Untuk sementara demikian Eva, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo untuk informasi Anda.